Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Roda-Roda Gila dimanapun Anda berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa lagi bersama Bang Mimin di channel Cinta Nara, dimana akan mengupas tuntas alur cerita sinetron Roda-Roda Gila yang tentunya semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Untuk kalian yang baru menemukan atau baru bergabung dengan channel ini, dukung channel ini dengan cara tekan like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari Bang Mimin berikutnya. Oke guys, kita lanjut aja ke pembahasannya, yang dimana saat itu Isyana pergi meninggalkan Elvano dan Mika, yang dimana saat itulah Mika mengatakan kepada Elvano bahwa dirinya ingin berbicara kepadanya tentang Isyana, yang dimana saat itu Elvano menanyakan ingin berbicarakan apa, yang dimana saat itulah Mika pun mengatakan bahwa dirinya melihat Isyana telah dilecehkan oleh Tony. Dan Mika pun mengatakan kepada Elvano dirinya mendengar di mana saat di kampus mamahnya Isyana marah-marah kepadanya. Yang dimana saat itu Isyana pun mengatakan kepada mamanya bahwa dirinya telah dilecehkan oleh Tony. Elvano pun sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Mika, dan Elvano pun mengatakan jadi semalam Isyana, dan Elvano pun mencoba mengingatnya, yang dimana saat tadi malam Elvano bersama Mika, yang dimana saat itulah Isyana menghubunginya, namun Elvano tidak mau mengangkat handphonenya karena Elvano tidak mau jika Mika tambah salah paham tentang hubungan mereka berdua. Jadi mana saat itu Elvano pun meminta izin kepada Mika untuk berbicara dengan Isyana. Dimana saat itu Mika pun mengatakan bahwa itu bagus karena Isyana sangat membutuhkan dirinya, dan Mika pun mengatakan bahwa dirinya ada urusan. Elvano pun ingin mengantarkan dirinya, namun di saat itulah Mika mengatakan bahwa dirinya ada urusan keluarga. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya, yang dimana saat ini Bu Linda mendatangi Pak Tony ke kantornya, yang dimana saat itu salah satu karyawannya melarangnya masuk ke ruangannya. Namun di saat itulah Bu Linda mengatakan apakah perlu dirinya membawa polisi untuk membukakan pintunya, yang dimana saat itu karyawan tersebut tidak bisa bicara apapun, yang dimana saat itulah Bu Linda masuk ke ruangan Pak Tony, yang dimana saat itu Pak Tony sangat terkejut dengan kedatangan Bu Linda. Dan Bu Linda pun langsung menegur Pak Tony, yang dimana saat itulah Pak Tony mengatakan Bu Linda, namun Bu Linda tidak mau dipanggil Bu Linda karena dirinya bukan ibunya. Pak Tony pun sangat terkejut, yang dimana saat itulah Bu Linda mengatakan cukup saja panggil namanya Linda karena apa yang telah dia lakukan kepada anaknya, dan Pak Tony selalu menghindar darinya. Dan saat itulah Pak Tony mencoba untuk menenangkan Bu Linda dan mengatakan bahwa kita harus berbicara dengan kepala dingin. Dan Bu Linda pun mengatakan dengan kepala dingin atas apa yang kamu lakukan kepada Isyana karena kamu sudah melecehkan dirinya. Dan Bu Linda pun mengatakan bahwa dirinya sudah sangat percaya kepada Pak Tony, bahwa Pak Tony bisa membahagiakan Isyana. Dan Bu Linda pun mengakui bahwa dirinya bukanlah ibu yang baik, dirinya hanyalah ibu yang matre karena uang dan harta. Tapi kamu malah melecehkan anak saya. Bu Linda pun sangat marah dan kesal atas apa yang telah dilakukan Pak Tony terhadap anaknya, yaitu Isyana. Dan saat itulah Pak Tony mengatakan kepada Bu Linda bahwa dengan cara itulah agar Isyana mau menerimanya, karena selama ini Isyana tidak mau dengan dirinya.
Dan Bu Linda pun sangat marah setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Tony. Yang dimana saat itu Bu Linda pun mengatakan kepada Pak Tony bahwa Pak Tony ingin sekali menginjak harga diri seorang wanita, dan saya tidak akan membiarkan jika Pak Tony menginjak-injak harga diri anak saya, Isyana. Dan Bu Linda pun mengatakan kepada Pak Tony bahwa kita deal, semua rencana dibatalkan. Saat itulah Pak Tony mencegah Bu Linda untuk pergi dan mengatakan bahwa dirinya ada dua hal yang harus dibicarakan. Yang pertama, bahwa dirinya belum melakukan apa-apa terhadap Isyana. Dan Pak Tony pun menyuruh Bu Linda untuk menanyakan hal itu kepada Isyana. Dan Pak Tony pun mengatakan hal yang kedua, dirinya tidak akan pernah mengingkari apa yang pernah dia janjikan untuk memberikan saham kepada Bu Linda. Yang dimana saat itu Bu Linda pun mengatakan kepada Pak Tony, kenapa tidak dari tadi Pak Tony memberikan ini, dan kita tidak perlu bertengkar. Sementara itu di sisi lainnya, yang dimana saat itu Bu Hera datang dan melihat karyawan Pak Tony sedang mendengar pembicaraan Pak Tony dan Bu Linda. Sementara itu di sisi lainnya, yang dimana saat ini Bu Linda akan menandatangani surat pembagian saham. Dimana saat itu Bu Linda pun langsung merobek surat perjanjian tersebut karena Bu Linda sudah sangat kecewa kepada Pak Tony. Sementara itu Pak Tony sangat terkejut melihat apa yang telah dilakukan oleh Bu Linda dan mengatakan apa yang ibu lakukan. Pak Tony pun terlihat sangat marah kepada Bu Linda, yang dimana saat itulah Bu Linda mengatakan kepada Pak Tony bahwa dirinya jangan pernah menemui Isyana lagi, apalagi sampai menyentuhnya. Jika itu terjadi, maka dirinya akan berurusan dengan hukum negara, bukan dengan dirinya. Pak Tony pun sangat terkejut, yang dimana saat itu Pak Tony merasa menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Padahal Isyana adalah wanita yang sangat dia cintai. Sementara itu di sisi lainnya, yang dimana saat ini Bu Hera mengingat kembali, yang dimana saat itu Kela meminta Bu Hera untuk menjadi istri yang lebih baik untuk Pak Tony. Dan jangan pernah mengingat lagi apa yang Pak Tony lakukan di belakang dirinya. Yang dimana saat ini Pak Tony sangat kesal dengan apa yang telah dia lakukan terhadap Isyana. Mana saat itu Pak Tony sangat terkejut dengan kedatangan Bu Hera ke kantornya. Bu Hera pun mengatakan kepada Pak Tony kalau banyak masalah jangan terlalu dipikirkan. Dan Bu Hera pun mengatakan kepada Pak Tony bahwa dirinya membawakan sarapan untuknya yang dia masak sendiri khusus buat Pak Tony. Dan Pak Tony pun mengatakan dalam hatinya bahwa Hera adalah istri yang sangat perhatian dan baik terhadap dirinya. Walaupun dirinya pernah menyakiti hatinya karena selingkuh dengan Isyana, tapi dirinya masih tetap baik dan perhatian kepadanya. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya, yang dimana saat ini Elvano mencoba untuk berbicara dengan Isyana. Yang dimana saat itu Elvano meminta maaf karena dirinya tidak tahu jika Isyana ada masalah waktu menelponnya. Dan Isyana pun mengatakan kepada Elvano bahwa dirinya sudah tidak peduli dengannya lagi. Dan Elvano pun mengatakan apakah perlu dirinya menyeret Tony ke kantor polisi. Dimana saat itu Isyana pun mengatakan kepada Elvano tidak usah lagi karena semua sudah berlalu dan dirinya
sangat berterima kasih karena Elvano sudah menganggap dirinya sudah tidak ada di kehidupannya. Dan Isyana pun mengatakan bagaimana nasibnya jika saat itu tidak ada Nando. Mungkin dirinya sudah dirusak orang itu. Elvano pun sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Isyana. Dan Isyana pun mengatakan bahwa siapa yang pergi dan siapa yang bertahan. Dan dirinya tahu jika Elvano lebih memilih pergi daripada harus pertahankan hubungan dengannya. Dan Elvano pun mengatakan kepada Isyana bahwa situasi saat ini dirinya sudah tidak bisa bersamanya lagi. Dan dirinya tidak pernah berniat untuk menyakiti hatinya. Dan Isyana pun mengatakan kepada Elvano, apa kamu tahu rasanya sakit hati? Yang kamu tahu hanyalah kebahagiaan, dan kebahagiaanmu itu hanyalah bersama dengan Mika. Dan Isyana pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah meneteskan air mata lagi di depannya. Yang dimana saat itu Elvano pun semakin terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Isyana. Jadi mana saat itu Isyana pun pergi meninggalkan Elvano. Dan di saat itu Elvano mengatakan kepada Isyana bahwa dirinya sangat baik dan jangan sampai salah jalan. Nah guys, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Roda-Roda Gila hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menekan tombol like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Dan jangan lupa pantengin terus di channel Cinta Nara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.